Selamat pagi. Oke, salam sehat selalu, Pak. Oke, ya. Anak-anak yang terkasih, ya anak-anak kelas 7, 8, 9 semuanya. Kita kemarin sudah mengikuti rangkaian pembukaan masa orientasi sekolah kita di hari yang pertama. Kita udah bisa bareng. Terus kemarin apa lagi ya Pak ya? Ada penerimaan siswa baru tuh ya. PPDB-nya. Dan sekarang kita mau melanjutkan pengenalan kita di sekolah kita tercinta SMP Teresiana 1 ini. Dan kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang guru yang nanti kalian pasti akan mengenalnya, dan kelas 8, 9 pasti udah pada kenal sosok istimewa yang ada di samping saya, Bapak Heru Suwandani. Tepuk tangan dulu. Oke. Ya. Nah, nanti salam kenal untuk kelas 7 ya. Salam kenal untuk kelas 7. Oke, ini Bapak Heru yang nanti akan bertemu bersama dengan anak-anak semua dalam pembelajaran apa Pak? Mapelnya apa? Mapelnya. Pelajarannya? Yang jelas seni budaya. Seni budaya. Seni budaya ini Pak Heru ini bisa gambar, bisa lukis, bisa ya Pak ya. Bisa. Alat musik Ya. bisa, nyanyi juga bisa. Oke, nanti anak-anak semua belajar dengan Pak Heru untuk pelajaran seni budaya. Nah, lalu kita mau bahas apa ini? Yang akan kita sama-sama bahas di sini, kebetulan Mr. Heru ini adalah pengampu kesiswaan di sekolah kita. Ya. Jadi kalau ada siswa-siswa yang khusus nanti akan berhadapan dengan Mr. Heru. Jangan menakut-nakuti dong. Oh iya, oke. Nanti kita akan melihat sendiri. Lemah lembut, gemulai. Lemah lembut, gemulai. Ya, Oke. ya, Iya. Oke. Jangan menakut-nakuti. Nanti biar Mr. Heru yang memperkenalkan diri kepada anak semua, terus nanti kita akan lihat apa yang kita dengar bersama penjelasan beliau tentang pedoman kita semua dalam pembelajaran daring yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Monggo Bapak Heru, saya beri kesempatan sepenuhnya. Oke. Terima kasih. Saya sapa dulu semuanya kembali. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Terutama untuk kelas 7 nih Pak. Iya, oke. Belum Salam. kenal ya. Halo kelas 7. Ya. Kita bertemu dengan saya Bapak Heru Suwandani. Kalau teman-teman kalian, kakak-kakak kelas kalian sering memanggil saya dengan nama Pak Heru. Ya. Kebetulan saya di sini mengampu seni budaya, dan di samping itu diberi tugas dari kepala sekolah yaitu untuk menjadi urusan kesiswaan. Bidang kesiswaan. Nah, nanti kalau mau bertanya-tanya tentang kesiswaan bisa lewat saya. Itu. Ini saya juga didampingi Pak Wisnu, itu laku pembina OSIS, itu adalah bagian dari kesiswaan. Ya. Baiklah, untuk pagi hari ini saya akan menjelaskan atau memberitahukan tentang bagaimana pedoman nanti kalau kalian mengikuti pembelajaran daring. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memperlancar kalian, untuk membantu kalian dalam proses pembelajaran di SMP Teresiana 1. Begitu kan Pak Wisnu ya? Oke. Yang penting ikuti saja, enggak usah khawatir, enggak usah takut, ataupun enggak usah malu-malu ya. Kita bergabung di SMP Teresiana 1. Sukacita, disiplin, jujur, dan peduli. Itu core value ya Pak ya. Value-nya Teresiana itu seperti itu. Saya yakin dengan core value ini anak-anak akan menjadi anak yang lebih baik. Amin. Nah, pedomannya apa Pak? Ini yang akan saya sampaikan. Pedomannya itu yang pertama ya. Pertama adalah peserta didik wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran daring mulai pukul 7.30 sampai dengan 12.30. Sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jika tidak mengikuti pembelajaran bagaimana? Yaitu
harus ada Apa nih Pak? keterangan, ya Oke, harus keterangannya. menyampaikan keterangan, maka akan menuliskan keterangan, akan kalau tidak ada, misalnya tidak bisa mengikuti pembelajaran, misalnya. itu anak-anak wajib memberi keterangan pada sekolah. Nah, kalau tidak memberikan keterangan, gimana? Dianggap absen atau tidak hadir. Maka ini kegiatan yang pertama, ini wajib diikuti, yaitu wajib mengikuti pembelajaran daring semua mata pelajaran. Begitu Pak Wisnu, itu yang pertama. Baik, yang kedua adalah setelah pembelajaran daring tentu nanti ada tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, tepat waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh guru mata pelajaran. Nah, bagaimana jika tidak mengumpulkan? Ya, kalau tidak mengumpulkan tanpa keterangan, tentu akan menerima konsekuensi logis. Oke. Ya. Apa itu Pak? Konsekuensinya apa? Konsekuensi logisnya apa? Ya, apa? Ayo. Mestinya kalau tidak mengumpulkan bagaimana anak-anak? Coba kalau waktu tidak mengumpulkan kalian diberi apa? Apalagi di rumah. Kalau di sekolah maka bisa konsekuensi logisnya adalah diberi nilai 0. Sayang sekali kalau nggak kerjakan tugas ya kan. Nilainya berapa? Telur ya. Dapat 1 telur ya bisa diceplok lapak lumayan. Iya, oke. Kemudian yang berikutnya adalah peserta didik wajib mengikuti seluruh kegiatan penilaian sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nanti karena setelah pembelajaran pasti ada penilaian, ini wajib diikuti. Itu ada penilaian harian. Iya, kan? Iya, tugas-tugas itu termasuk penilaian nanti. Iya, semua harus diikuti. Juga ada PAS, benar. PAS akhir semester ya. Ada PTS, penilaian tengah semester yang sudah dijelaskan oleh Bu Maria. Oke, siap. Kan sudah dijelaskan oleh Bu Maria, gitu kan. Oke. Itu wajib ya. Nah, kalau tidak mengikuti bagaimana? Tanpa keterangan. Tidak mengikuti tanpa iya, mesti ada konsekuensi logisnya. Yaitu tentu juga akan mendapat nilai 0 lagi. Sudah 2 kan nolnya. Yang tadi diceplok sekarang didadar Pak. Ya. Enak lah buat Iya, sarapan. terus ya. Enggak ikuti penilaian kan bahaya karena karena anak-anak kan wajib setiap pembelajaran pasti ada penilaiannya. Betul. Begitu. Lanjut Pak Heru. Nah, selanjutnya peserta didik wajib presensi. Presensi. Presensi ini ngisi yang masuk. Iya, masuk apa enggak nanti akan sesuai yang sudah diatur nanti ya. Itu wajib itu. Karena kalau tidak mengisi presensi nanti dianggap tidak masuk. Dan mengenakan seragam sesuai harinya. Hari apa misalnya? Hari Sabtu, itu kan libur. Sabtu kita libur ya Pak ya? Puji Tuhan. Kan 5 hari kerja. Iya. 5 hari sekolah. 5 hari sekolah. Oke. Hari Senin itu seragamnya seragam OSIS, biru, putih. Ya kan? Hari Senin. Kalau hari Senin Selasa sama. Senin Selasa sama. Kemudian kalau hari Rabu nanti memakai kotak-kotak. Seragam kotak-kotak yang sudah kalian sudah diambil semua belum? Kelas 7? Ayo sudah belum? Sudah diambil belum? Ya, segera diambil juga jangan lupa dicari seragamnya ya. Yang kelas 8, 9 seragamnya mesti keselempit di mana-mana gitu. Dalam sekolah soalnya Pak. Dicari ya. Oke. Itu kalau hari Kamis pakai batik. Batik sekolah. Batik sekolah itu yang sudah ada itu. Yang warna biru ya Pak ya? Warna biru. Warna biru. Oke. Kemudian kalau hari Jumat kita pakai seragam pramuka. Itu lengkap ya Pak ya? Ya lengkap. Kan lebih baik ya. Berarti pakai seragam pramuka kalau hari Jumat.
pas pembelajaran, ya. Oke. Gitu. Kemudian berikutnya, nah, ini ada keterangan-keterangan yang penjelasan yang tadi. Oke. Apabila peserta didik tidak mengikuti pembelajaran daring karena sakit ya, ya karena sakit, itu wajib menyerahkan surat keterangan dari dokter. Jangan baru bangun tidur kan ngeluh pusing-pusing, wah sakit nggak bisa, nah tidak, harus ada surat keterangan dari dokter. Dengan cara bagaimana? Surat keterangannya itu dipoto, Pak. Jangan punya HP toh, dipoto, kemudian dikirimkan pada wali kelasnya masing-masing. Begitu. Nah, ada juga yang beralasan ada acara mendadak. Oh ya. Bagaimana kalau acara mendadak, Pak? Acara mendadak, misalnya pada hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran karena ada kegiatan mendadak dari orang tua, nggak tahu apa ya, gitu. Maka juga harus menyerahkan surat izin dari orang tua, ditulis suratnya, kemudian dipoto lagi, kirimkan pada wali kelas. Itu kalau tidak masuk ya, acara mendadak. Jadi selalu dipoto surat izinnya. Karena sebetulnya kalau datang ke sekolah kan tidak mungkin ya, karena ini masih masa-masa pandemi seperti ini, demi kesehatan, demi keselamatan, semuanya cukup dipoto dan dikirimkan ke wali kelas. Oke, begitu. Ya. Jadi banyak ya yang dibikin kalau nggak masuk. Yang pertama karena sakit, ya, terus ada izin dari keluarga. Itu kalau sakit harus dari dokter. Oh, dari dokter, sakit dari dokter ya. Surat keterangan dokter sakit, menyatakan sakit, ya, dipoto aja, dikirim, tidak perlu diantar ke sekolah. Betul. Ya. Oke. Kemudian, nah ini ada lagi nih, ada yang terakhir. Oh, yang terakhir. Yang terakhir. Nah, semua jenis pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik itu akan mempengaruhi nilai rapor. Kenapa? Sekarang itu yang pertama adalah disiplin, ya kan? Karakter kan penting. Karakter itu dimulai dari kedisiplinan anak-anak, ketekunan, ketertiban itu kedisiplinan. Kemudian jujur, ya kan? Itu harus dilakukan. Kalau itu tidak disiplin nanti bagaimana mengikuti pelajaran? Misalnya menyusun tugasnya tidak dikumpulkan tepat waktu. Banyak banget tuh, Pak. Iya. Guru mata pelajaran sudah memberikan, dikumpulkan nanti sore jam atau setelah ini 2 jam kemudian, tapi karena mainan atau apa ya, kadang-kadang anak-anak itu ya kan begitu ya. Jadi kalau anak-anak semuanya ikutilah kegiatan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya dan juga susun tugas-tugasnya tepat waktu, jangan sampai molor-molor, jangan menunda-nunda suatu pekerjaan, karena sekali menunda akan menumpuk kemudian, maka akan bebannya lebih berat. Kalau supaya ringan ya kamu harus membuat tugas itu sekarang, diselesaikan sekarang, kumpulkan sekarang. Begitu Pak Wisnu, itu pedoman dalam pandemi masa pembelajaran daring di rumah. Jadi anak-anak tetap menjaga kesehatan bersama dengan keluarga dan orang tua. Jangan kemana-mana, ini bukan libur ya. Bukan libur. Tetap di rumah, jaga kesehatan bersama dengan keluarga masing-masing. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan Pak Wisnu? Ada pertanyaan nih Pak, kira-kira dari pengalaman yang kemarin kan kita sudah melewati semester yang lalu juga pembelajaran seperti ini ya kan ya Pak. Banyak nggak itu kira-kira murid-murid yang menumpulkan pekerjaan juga terlambat gitu kira-kira dari semester yang kemarin? Biar buatin aja evaluasi gitu Pak. Yang tadi evaluasi ya. Saya sering dapat laporan dari Bapak Ibu guru. Kalau anak-anak itu gimana ya caranya untuk supaya anak-anak itu tertib menyusun tugas.
sudah di japri, sudah di DM, sudah ditelepon, ya Pak nanti atau Bu nanti siang nanti ternyata tidak menyusun. Nah itu sampai berkali-kali kalau kita Berkali-kali ya, Pak. itu pengalaman. Maka anak-anak ini jangan diulang ya pengalaman ini. Jadi harus dikumpulkan tepat waktu supaya nilainya lebih maksimal. Kan gitu. Itu ya, Nah, banyak sekali catatan yang sudah kita terima dari Pak Heru tadi tentang pembelajaran. Gimana sih belajar di rumah itu mengerjakan tugas, kalau nggak berangkat tuh harus gimana, ya kan? Lalu pasti semua kan mempengaruhi nilai rapot ya Pak Heru iya ya? nilai rapot Nilai akan rapot. diperhitungkan dalam nilai rapot. Oke. Ya. Ini kan masa pandemi ini kan nggak tahu mau sampai kapan ya Pak. Ya kan? Iya. Nah, ini kira-kira yang paling tepat diusahakan oleh anak-anak ini apa nih kira-kira biar semangatnya tetap ada nih, semangatnya untuk mengerjakan tugas, untuk hadir di pembelajaran gitu. Yaitu tadi jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi. Ya, makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan. Jangan tidur terlalu malam. Oke. Kadang-kadang kalau sudah main game itu sudah lupa waktu sehingga tidurnya jam 1. Paginya pada setengah 8 harus mengikuti pembelajaran daring. Nah makanya anak-anak silakan diatur waktunya dengan baik-baik bersama dengan keluarga, kerjasama dengan orang tua dan keluarga. Begitu Pak Wisnu. Oke, ya. Terima kasih Bapak Heru, semuanya sudah dijelaskan, sangat mudah dipahami. Nanti beberapa peraturan ini akan dikirim ke wali kelas masing-masing biar anak-anak semua juga menerima. Gitu, apa yang bingung nanti bisa ditanyakan kepada kami, langsung Bapak Heru bisa, kepada wali kelas saya juga bisa. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Kebersamaan kita semua. Iya. Kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, tetap semangat dalam belajar di rumah. Salam sehat. Salam sehat Sampai selalu. jumpa.